Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Pak Syarif dalam pelajaran ilmu pendidikan agama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik baru, yaitu tentang iman kepada Rasul Allah. Sebelumnya Bapak ingin tahu dulu rukun berapa iman kepada Allah, rukun iman keberapa iman kepada Rasulullah SAW. Ya, yaitu rukun iman yang keempat. Ya, rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah, kedua adalah iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, dan yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu pengertian dari iman kepada Rasul Allah. Baik. Pertama, kita bahas dulu pengertian iman. Ya, iman walaupun sekarang sudah disadur menjadi bahasa Indonesia, tapi iman itu berasal dari bahasa Arab, dari kata-kata amana yu'minu imanan, yang berarti yakin atau percaya. Oke. Kemudian menurut istilah, ya, kata iman tersebut artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati, ya, sesuatu, kemudian menegaskan keyakinan tersebut melalui apa? Melalui perbuatan, melalui ucapan. Kemudian setelah itu kita implementasikan dalam perbuatan kita sehari-hari. Yaitu dalam pengertian iman. Meyakini dengan hati, ucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Kemudian secara keseluruhan, pengertian iman kepada Rasul adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengutus Rasul ataupun orang manusia pilihan untuk menjadi teladan bagi manusia dan menyampaikan kebenaran agama. Ini adalah pengertian Rasul, iman kepada Rasul menurut istilah. Baik. Kemudian setelah itu, bagaimana cara kita untuk mengimani para Rasul? Sebelum kita bahas dulu tentang tata cara mengimani Rasul. Ada berapa Rasul ataupun Nabi yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui, yaitu 25 Nabi. Dimulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Yang 25 tersebut harus kita ketahui, harus kita imani. Mereka adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cara kita mengimani mereka bagaimana? Yang pertama adalah kita tidak boleh membeda-bedakan mereka. Dengan maksud apa? Kita mengimani satu nabi dan tidak yakin pada satu nabi yang lain. Itu tidak boleh. Ya, kita sebagai seorang Islam harus mengimani semuanya 25 nabi tersebut. Kita umat Islam iman kepada Nabi Muhammad, begitu juga kita harus yakin dan percaya bahwasanya Nabi Isa juga seorang nabi dan rasul, dan begitu juga nabi-nabi yang lainnya. Artinya kita tidak boleh membeda-bedakan para nabi. Kita harus yakin sepenuh hati semuanya adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalil dalam Al-Quran? Ya, dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran, diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman sebelumnya. Oke, itu adalah surah Al-Baqarah ayat 285. Kemudian cara kedua untuk kita mengimani para nabi dan rasul adalah ini yang paling penting, itu mengikuti ajaran-ajarannya. Ya, para nabi dan rasul mengemban tugas utama, yaitu adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Dan kita sebagai manusia terhadap apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul harus kita ikuti ajarannya, kita ikuti anjurannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Artinya apa yang disampaikan oleh para rasul, maka ambillah,
dan apa yang dilarang oleh para nabi dan rasul maka tinggalkan. Itu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Selanjutnya kita lebih mengenal para nabi dan rasul. Kita kenal para nabi dan rasul otomatis dengan cara apa? Mengenali sifat-sifat mereka. Ya, di sini secara general, secara garis besar dibagi tiga sifat nabi dan rasul. Yang pertama adalah sifat wajib bagi mereka, kemudian sifat mustahil bagi mereka, dan sifat jaiz bagi mereka. Apa yang dimaksud dengan sifat wajib? Yaitunya sifat yang pasti ada pada diri seorang nabi dan rasul. Sifat yang pasti ada pada diri seorang nabi dan rasul. Tidak mungkin seorang nabi dan rasul tidak memiliki sifat ini. Itu maksudnya sifat wajib. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan sifat mustahil? Ya, kebalikan dari sifat wajib. Sifat yang tidak mungkin ada pada diri seorang nabi dan rasul. Mustahil itu ada pada diri nabi dan rasul. Kemudian sifat jaiz itu apa? Sifat yang mungkin saja ada pada diri nabi dan rasul. Ya, seperti apa? Sifat kemanusiaannya. Baik, kita mulai pertama dari sifat wajib. Ya, sifat wajib pada diri nabi dan rasul ada berapa? Ada 4. Ya. Yang pertama adalah siddiq, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah amanah, dan yang keempat adalah fatonah. Ya. Seorang nabi dan rasul pasti memiliki 4 sifat ini. Apa itu siddiq? Yaitunya benar. Ya. Ucapannya benar. Ya, mengandung benar ucapannya, bertentangan dengan kebohongan. Ya, seorang nabi dan rasul pasti apa yang disampaikan tersebut adalah suatu perkataan yang benar, yang tidak mungkin diada-ada. Ya, jika seandainya seorang nabi dan rasul adalah seorang yang tidak benar, naudzubillah, maka ya artinya apa yang disampaikan kepada kita adalah suatu kebohongan, tidak mungkin itu. Jadi seorang nabi dan rasul pasti memiliki sifat benar dalam ucapannya. Dan yang kedua sifatnya adalah amanah. Ya. Amanah adalah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tanpa satupun ditutup-tutupi. Ya, sampaikan semua amanahnya. Kemudian sifat yang ketiga adalah fatonah, kecerdasan, cerdas. Ya. Karena seorang nabi dan rasul itu bertanggung jawab kepada umatnya, dan Rasulullah SAW terutama bertanggung jawab terhadap seluruh umat manusia, maka seorang nabi dan rasul pasti seorang yang cerdas. Ya, kecerdasan mereka adalah dituntut oleh Allah melalui wahyu. Kemudian sifat wajib yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya apa? Menyampaikan apa yang disampaikan, apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, semuanya akan disampaikan tanpa ada satupun yang ditutup-tutupi. Ini adalah sifat wajib bagi seorang nabi dan rasul. Ada berapa? Ada 4. Kita ulangi lagi. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Siddiq artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, fatonah artinya cerdas, kemudian yang terakhir adalah tabligh, menyampaikan risalah Islam. Kemudian yang sifat berikutnya adalah sifat mustahil. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, mustahil bagi seorang nabi dan rasul memiliki sifat-sifat yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, silakan dibaca dulu. Ada 4 sifat yang mustahil bagi seorang nabi dan rasul. Ya, silakan dibaca dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membacakan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.